Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar dan diskusi tentang teori penerjemahan. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang definisi teori, bahwasanya teori memegang peranan yang cukup penting khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa teori, yang ada hanya pengetahuan belaka. Maka dari itu, teori penerjemahan memiliki peranan yang cukup penting dalam mengembangkan ilmu penerjemahan. Baik teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang model penerjemahan. Model penerjemahan, teman-teman. Ini sebagai mata kuliah pengantar sebelum nanti teman-teman belajar tentang teori penerjemahan. Itu ada beberapa model penerjemahan, dan nanti juga di slide selanjutnya ada sedikit ulasan tentang kesepadanan. Kalau teman-teman masih ingat, di kelas saya sudah pernah menjelaskan bahwasanya teori penerjemahan itu lahir dari isu besar, yaitu tentang kesepadanan atau tentang ekuivalensi. Nah, dari situlah nanti muncul teori yang ada dalam penerjemahan, baik yang mikro maupun yang makro. Saya yakin teman-teman masih ingat dengan teori tersebut. Nah, model penerjemahan nanti akan melibatkan bagaimana seorang penerjemah itu mengambil sebuah keputusan. Seorang penerjemah harus cepat dan akurat dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang bisa menjadi salah satu value atau nilai yang harus kita pelajari. Bahwasanya dalam penerjemahan itu kita dilatih untuk mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Karena tugas dari seorang penerjemah adalah mengalih bahasakan dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran, dari bahasa Arab misalkan menuju ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu perlu kita pelajari tentang model penerjemahan. Baik, kita mulai dari kasus pertama, teman-teman. Kalau menerjemahkan misalkan pintu, bahasa Arabnya apa? Babun misalkan. Buku, bahasa Arabnya kitabun misalkan. Apalagi? Meja, bahasa Arabnya maktabun. Itu saya yakin kalian sudah familiar. Tapi bagaimana kalau ada kasus kita menerjemahkan satu kata yang ternyata susah? Nah, contohnya ini, Tory. What is the meaning of Tory dalam bahasa Inggris? Kalau kita nggak pernah dengar, kita pasti susah untuk menerjemahkan ini. Nah, ada yang menerjemahkan dengan extreme left wing politics, politik sayap kanan, sayap kiri, yang ekstrim. Politik sayap kiri yang ekstrim itu namanya Tory. Nah, kalau kita cuma dikasih tahu Tory gitu aja kan kita tidak bisa memahami dengan jelas. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang penerjemah ketika harus menghadapi sebuah kata yang memang kata tersebut asing, yang memang kata tersebut jarang didengarkan. Nah, maka dari itu ada beberapa pertimbangan, beberapa model yang harus dikuasai oleh seorang penerjemah. Nah, akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini, teman-teman. Tadi bahasa Inggris, misalkan saya ambil contoh dalam bahasa Arab. Ma makna kalimatu abun. Nah, kalau cuma abun gitu aja kan kita paham, artinya bapak. Nah, ya kan? Pasangannya umun, abun. Tapi kalau vokal A-nya panjang, abun. Apa? Ma makna kalimatu abun. Apa terjemahan dari kata abun? Seorang penerjemah, tadi saya sudah bilang, harus mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Nah, harus kita membuka kamus dengan cepat. Ma makna kalimatu abun, dalam kamus Al-Wasit edisi kelima dijelaskan bahwasanya kata abun, nah lagi-lagi kalau sudah kata itu terkait dengan budaya, nah kita akan agak susah menerjemahkan kata tersebut. Abun itu dalam kamus Al-Wasit dijelaskan abun
huwa asyahru al-hadi asyar minasyuhur as-suryaniyah yuqabiluhu Agustus minasyuhur ar-rumaniyah awil miladiyah. Nah, coba meskipun nggak paham bahasa Arabnya, tapi tadi saya sudah menyebutkan ada satu kata yang teman-teman mungkin nggak asing. Kata apa? Agustus. Oh, ini Agustus. Jadi kata abun, kok deket ya, ada Agustus, asyahru. Man asyahru? Asyahru artinya bulan. Nah, ya kan? Kita langsung ingat, oh, Agustus itu nama bulan. Jadi abun itu pasti akan dekat dengan konten atau terkait dengan kata yang berhubungan dengan bulan. Bulan, tahun, hari, minggu, dan sebagainya itu. Asyahru al-hadi asyar minasyuhur as-suryaniyah. Nah, ini sudah masuk budaya Suryani. Bulan yang ke-11 dari penanggalan Suryani, yuqabilu Agustus. Nah, ini hampir sama dengan bulan Agustus kalau disepadankan dalam miladiyah. Nah, kita ketemu kan apa kata abun itu artinya apa. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Kalau kita mendapatkan sebuah kata yang terkait budaya dan kata tersebut susah untuk menerjemahkan, maka si penerjemah harus punya solusi. Kita mencari padanannya. Kalau kata bahasa Suryani kita harus mempelajari kan susah, maka kita harus memahami padanannya apa gitu ya. Kita kembalikan kepada kamus, terus ketemu kata Agustus ini. Oke. Bagaimana menerjemahkan kata ab? Mau diingat ya, ini vokalnya panjang. Abun, bedakan antara abun dengan abun. Kalau abun itu artinya Agustus tadi itu, kalau abun artinya bapak ya, vokalnya nggak panjang yang depan. Bagaimana menerjemahkan kata ab dalam bahasa Indonesia? Lah, ini namanya model penerjemahan. Bagaimana si penerjemah harus mengambil keputusan. Model yang pertama, kata ab dapat diterjemahkan dengan model penjelasan seperti bulan yang ke-11 dari bangsa Suryani. Nah, berarti kalau model pertama ini yang diambil oleh penerjemah berusaha untuk menjelaskan budaya Suryani itu seperti apa. Otomatis, ideologi yang dianut oleh penerjemah berusaha untuk mentransfer pengetahuan di bahasa sumbernya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini kalau mengambil model yang pertama, maka kata ab tadi diterjemahkan dengan bulan yang ke-11 dari bangsa Suryani. Pertanyaan saya, kalau orang Indonesia dijelaskan dengan seperti itu, apakah mereka paham? Seperti yang kita ketahui, bangsa Suryani itu yang mana? Kita kan belum tahu. Nah, tapi kan kalau kita kembalikan ke kamus Al-Wasit tadi itu, bahwasanya kata ab diterjemahkan dengan ini. Tapi ingat, nah ini model yang pertama. Model yang kedua bagaimana? Kata ab sepadan dengan bulan Agustus dalam bulan Masehi atau tahun miladiyah tadi. Nah, maka orang Indonesia kalau dikasih tahu ab itu artinya Agustus, nah pasti paham. Nah, berarti dalam hal ini model yang diambil oleh penerjemah fokus kepada budaya bahasa Indonesia. Saya ulangi, penerjemah fokus kepada budaya bahasa sasarannya, ya kan? Bahasa sumbernya kan bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, bagaimana supaya orang Indonesia paham? Berarti si penerjemah logikanya dia sedang menggunakan sudut pandang orang Indonesia, sudut pandang bahasa targetnya itu. Jadi ini yang menjadi model yang kedua. Oke. Jadi saya ulangi, kalau model yang pertama ini si penerjemah fokusnya kepada bahasa Arabnya, kepada bahasa sumbernya. Dia berusaha untuk menjelaskan kata ab itu aslinya apa sih. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang kedua, si penerjemah berusaha untuk menjelaskan dalam bahasa sasaran, bahasa Indonesia, kata ab itu sepadan dengan apa ya? Nah, gitu. Jadi si penerjemah berpikir bagaimana supaya kata ab ini bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Ab itu apa ya? Itu Agustus. Nah, kita akhirnya paham. Tapi kalau ab itu adalah bulan ke-11 dari bangsa Suryani.
Saya yakin orang Indonesia juga paham maksudnya, tapi karena orang Indonesia tidak memahami bangsa Suryani seperti apa, otomatis teman-teman atau si penerjemah akan mengalami hambatan, akan mengalami barrier. Misalnya di sana ada hambatan dalam bahasa. Jadi hambatan karena memang ada beberapa kasus budaya itu yang menjadi hambatan untuk memberikan mentransfer message dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Oke? Nah, model yang ketiga, teman-teman. Coba perhatikan. Ini kan model yang pertama. Model yang pertama kata up diterjemahkan dengan bulan yang ke-11 dari bangsa Suryani. Model yang kedua, kata up diterjemahkan dengan bulan Agustus. Yang ketiga ini lebih unik. Si penerjemah menulis transliterasinya. Nah, jadi kata up dalam bahasa Arab tadi, abun, sama si terjemah ditulis dengan A B. Nah, gini. Ini namanya transliterasi. Jadi si penerjemah tetap menulis itu bahasa Arabnya itu. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu model yang ketiga. Jadi dia menggunakan serapan namanya. Serapan. Kata kursi itu juga sebenarnya serapan dari bahasa Arab. Kursiyun sama orang Indonesia dipahami dengan kata kursi. Nah, iya kan? Tetap ditulis kursi. Banyak sekali serapan dalam bahasa dari bahasa asing ke bahasa kita. Handphone itu kadang-kadang juga diserap kan, ditulis tetap handphone gitu. Jadi si penerjemah mengambil model yang ketiga. Dia tidak menjelaskan kata up itu apa, tapi langsung ditulis saja, ditransliterasikan namanya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebagai landasan teoritis dalam belajar model penerjemahan itu memang seperti ini. Muaranya apa? Supaya nanti teman-teman bisa memahami si penerjemah itu nanti punya dua ideologi. Satu, ideologinya dia fokus kepada bahasa sumber. Akhirnya ada model pertama ini. Yang kedua, si penerjemah fokus kepada bahasa sasaran. Akhirnya ada model yang kedua. Yang ketiga ini nanti bisa masuk yang pertama atau yang kedua bisa kalau model yang transliterasi, karena kan dia berusaha untuk menyepadankan bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Tapi pada intinya ideologi yang dianut penerjemah itu ada dua macam. Kalau menurut Newmark, dia mungkin fokus kepada bahasa sumber, ya, source language emphasis bahasa Inggrisnya, atau seorang penerjemah itu fokus kepada bahasa sasaran yang disebut dengan target language emphasis. Oke. Itu teman-teman, ini yang kita pelajari tentang model dasar di penerjemahan tadi ya. Nah, ada kata yang kedua nih. Kalau tadi kita up, sekarang ada kata azar. Azar, vokal panjangnya tetap tolong diperhatikan ya. Ini kan ada panjang nih, azar. Apa terjemahan kata azar dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia? Loh, kalau nggak pernah mendengar sebelumnya kan bingung. Wah, terjemahannya apa ini kata azar gitu ya. Nah, tadi kan sudah ada 3 model. Kalian pasti ingat. Azar dalam bahasa sumber apa? Dalam bahasa Arab. Model yang kedua, azar itu dalam bahasa Indonesia sepadan dengan apa? Yang ketiga, nah itu ditulis saja azar gini. Ditransliterasi sama si penerjemahnya. Mana kalimat tu azar sama. Azar itu masih tentang bulan. Asyharu as-sadis. Asyharu as-sadis min syuhur as-suryaniyah. Loh kan masih tentang bahasa Suryani. Yuqabiluhu maris. Maris minasyuhur ar-rumiyah au miladiyah. Mana kalimat tu maris? Maris itu adalah bulan Maret. Nah, orang Arab kan punya maris. Azar itu adalah maris. Azar itu adalah bulan Maret dalam tahun miladiyah. Nah, ini azar. Jadi model penerjemahannya ada 3 macam. Yang pertama, kalau si penerjemah fokus kepada bahasa sumber, maka kata azar diterjemahkan menjadi bulan yang ke asadis berapa? Yang ke-6 dari bulan Suryani. Nah, ini kalau model yang pertama yang diambil oleh si penerjemah. Model yang kedua, azar artinya bulan Maret. Nah, ini Maret, Maris. Karena berusaha untuk disepadankan dalam bahasa Indonesia. Model yang ketiga,
langsung ditransliterasi, ditulis azar gitu. Nah, ini yang disebut dengan model penerjemah tadi. Ada kasus kata abisun. Abis. Ma mana kalimat tuh abis? Apa mana kata abis dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia? Vokal panjang di i ya. Abis. Alif, ba, ya, sin nulisnya. Abisun. Abis huwa ijlun dzu sifatin khasah. Perhatikan. Ja'alahu al-misriyun al-qudama ramzan lil quwwah al-hayawaniyah wa qaddasuhu ijlun. Mana ijlun? Apa arti kata ijlun? Ijlun adalah waladul baqarah. Araf itu mana baqarah? Baqarah artinya sapi betina. Walad anak sapi. Nah, berarti ijlun itu adalah anak sapi. Abis artinya ijlun. Abis secara terminologi artinya adalah anak sapi. Zu memiliki sifatin khasah, memiliki sifat-sifat yang khusus. Ja'alahu al-misriyun al-qudama, orang-orang Mesir zaman kuno dulu menjadikan abis atau anak sapi betina tadi itu sebagai romzan. Romzan itu sebagai lambang dari keperkasaan, lil quwwah. Jadi orang Mesir kuno itu dulu kalau melambangkan keperkasaan itu hewan yang dipakai adalah lambangnya adalah anak sapi betina, waladul baqarah lil quwwah al hayawaniyah. Yes, ini sebagai lambang dari kekuatan hewani. Wa qaddasuhu, dan mereka orang-orang Mesir kuno dulu qaddasu itu menyucikan. Seperti kalau kalian ingat di Kudus itu kan tidak boleh menyembelih sapi. Jadi kan mereka qaddasuhu, mensucikan. Nah, begitu pula di Mesir kuno. Mesir kuno itu dulu juga mereka begitu mengkultuskan yang namanya anak sapi. Nah, anak sapi itu menjadi lambang kekuatan bagi mereka. Habis. Nah, sekarang kasusnya penerjemahan. Bagaimana kita menerjemahkan kata habis dalam bahasa sasaran, dalam bahasa Indonesia, teman-teman? Kita coba cek dalam Google ya, misalkan. Iseng-iseng kita buka Google. Habis itu apa? Habis itu dalam bahasa Inggris, bil Injilisia disebut dengan apis. Apis. Fi mitologi al-misri al-qadimah, dalam mitologi Mesir kuno. Hiya laqab al-ajul allati kanat tadfanu fi maqabir as-sarabiyun. Nah, ini ya penjelasannya dalam Wikipedia. Masih tetap disebut dengan laqab. Laqab itu kan julukan. Nah, ini kalau sudah masuk kata-kata yang rumit seperti ini kan penerjemah susah. Penerjemah harus punya taktik bagaimana menerjemahkan kata habis tadi itu. Pakai model apa? Mau fokus ke bahasa sumber atau mau fokus kepada bahasa sasaran, atau mau diserap kata habis tadi itu. Saya mencoba melihat gambarnya. Nah, ini gambarnya habis. Kalau teman-teman buka di Google nanti akan ketemu gambar ini sapi ini. Ini sama orang Mesir kuno dulu dikultuskan. Jadi mereka ini menjadi lambang kekuatan, nggak boleh dibunuh. Nah, ini nah, bagaimana mentransfer budaya ini, kawan-kawan? Seorang penerjemah harus punya cara untuk menjelaskan kata habis dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Nah, silakan teman-teman mengambil 3 model tadi. Boleh fokus kepada bahasa sumber dengan menjelaskan habis itu apa. Boleh fokus kepada bahasa sasaran. Nah, kalau bahasa sasaran kan kebetulan ada habis itu apa? Waladul baqarah, orang Indonesia bisa paham. Oh, anak sapi gitu ya. Anak sapi orang Indonesia pasti paham. Padanannya kena, teman-teman, bisa terlihat di bahasa Indonesia. Tapi kan butuh penjelasan. Anak sapi yang seperti apa? Oh, anak sapi yang ternyata dikultuskan oleh orang Mesir kuno, diberi penjelasan. Nah, ini termasuk contoh kasus dalam penerjemahan. Only when there are disagreement over different ways of translating does private theorization
tend to become public theory. Nah, akhirnya nanti kalau ada cara-cara yang berbeda tadi itu ya, ada different ways of translating tadi itu ya, maka akan menghasilkan sebuah teori, teman-teman. Makanya semakin kita banyak menerjemahkan, kita akan menemukan banyak cara, ways of translating tadi itu. Kalau kita nggak pernah menerjemahkan ya tidak mengetahui nanti ways-nya tadi itu, ways of translation, dan itu different ways. Jadi punya banyak cara. Penerjemah itu akan dihadapkan oleh banyak sekali cara dan dengan cepat harus diputuskan mau mengambil pilihan yang mana. Nah, itu ya kan, penerjemah kan harus seperti itu. Semakin cepat ya, semakin akurat, semakin terpercaya nanti seorang penerjemah. Nah, ini maka akan ada different ways, akan banyak cara. Model penerjemahan itu muncul karena adanya argumen penerjemahan. Ya kan? Ada argumen ini loh, sebabnya itu tadi itu. Dalam penyampaian kata Tory misalnya ya, ada beberapa argumen yang melatar belakangi munculnya opsi penerjemahan. Contoh kasus kita mengambil satu kata Tory tadi itu. Tory, what is the meaning of Tory? Kita kan jarang menemukan kata-kata seperti ini. Ini kan nama partai politik. Nah, ya kan, kita kan kalau nggak pernah belajar politik, kita nggak bisa mengetahui, nggak bisa menerjemahkan. Ada hambatan budaya juga, gitu teman-teman. Nah, ini kan Tory, political philosophy, Toryism. Jadi memang ini istilah politik, ya kan. Kalau kita nggak pernah baca politik, ya nggak mengetahui. Traditionalism and konservatif, termasuk politik yang konservatif dan tradisional. Makanya tadi kan disebut dengan partai sayap kiri ekstrim. Nah, penerjemahnya kita harus banyak membaca akhirnya untuk menerjemahkan kata Tory ini. Nah, kita akan belajar different ways tadi itu teman-teman, bahwasanya dalam menerjemahkan itu nanti pasti akan ada banyak perbedaan ways. Ini nomor satu ya. Nomor satu berarti argumen yang pertama. Yuk kita pelajari. Salah satunya, nah, different ways-nya tadi itu apa? Translation, mohon diingat, should explain the source culture. Saya ulangi, translation should explain the source culture. Penerjemah atau penerjemahan itu sebaiknya menjelaskan budaya sumber. Penerjemah seharusnya explain kan artinya menjelaskan, source itu sumber, culture itu budaya. Jadi penerjemah seharusnya menjelaskan budaya sumber. Ini argumen yang pertama. Ini ways yang pertama tadi teman-teman. Nah, kalau kita mengambil landasan teoritis ini, maka opsi penerjemahan yang dipilih dalam menerjemahkan kata Tory adalah dengan menggunakan istilah bahasa Inggris dan menggunakan footnote yang panjang sekali. Dijelaskan karena emang kita argumen yang kita ambil adalah explain the source culture. Kita mau menjelaskan budaya yang ada di sana itu. Nah, gitu. Use the English term and add long footnote. Nah, jadi dijelaskan. Habis tadi itu apa? Contohnya tadi itu ya. Sapi betina, anak sapi betina yang dikultuskan oleh orang Mesir, dijelaskan panjang sekali, bahkan sampai menjadi footnote. Teman-teman tahu footnote? Footnote itu adalah catatan kaki. Kalau teman-teman pernah baca buku terjemahan ya, biasanya ada satu kata yang nggak ngerti, di bawahnya nanti dikasih footnote sama si penerjemah. Nah, itu berarti si penerjemah mengambil argumen yang pertama ini. Si penerjemah berusaha untuk explain the source culture. Si penerjemah berusaha untuk menjelaskan budaya, bahasa, sumbernya. Gitu ya. Oke. Bisa difahami ya teman-teman ya. Mohon ini yang di garis bawah ini nanti bisa menjelaskan. Model penerjemahan yang pertama itu landasan argumennya adalah translation should explain the source culture. Nah, yang kedua, argumennya adalah penerjemah selayaknya dapat menjelaskan sesuatu lebih mudah difahami oleh budaya sasaran. Ya toh? Jadi penerjemah itu keputusannya dilandaskan kepada landasan yang kedua ini, bagaimana supaya kata yang asing tadi itu bisa difahami dengan mudah oleh budaya sasaran. Bahasa Inggrisnya, translation should make things understandable
to the target culture. Ya, beda kan dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama dia berusaha untuk menjelaskan bahasa sumbernya tadi itu. Kalau yang kedua, translation should make things understandable to the target culture. Ya. Jadi makanya harus dijelaskan dalam bahasa targetnya itu mudahnya apa ya. Seperti kata yang pertama tadi itu, nama-nama bulan tadi itu, ya. Ab itu adalah bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu adalah cara yang paling mudah untuk membuat understandable budaya sasaran. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia mengambil argumen ini. Translation should make things understandable to the target culture. Kalau yang pertama kan dia fokusnya ke sini teman-teman. Translation should explain. Dia harus menjelaskan budaya sumbernya seperti apa. Walaupun dia pakai footnote yang panjang pun tidak masalah. Kalau yang model yang pertama, argumen yang pertama. Argumen yang kedua, understandable. Nah, ini understandable itu artinya mudah difahami oleh budaya target, oleh budaya sasaran, oleh orang Indonesia. Kalau kasusnya dari Arab menuju Indonesia. Oke. Yang ketiga, model yang ketiga ini apa? Penerjemah selayaknya mengkondisikan ulang segala sesuatu ke dalam budaya sasaran. Bahasa Inggrisnya, translation should resituate everything in the target culture. Kalau yang sebelumnya tadi adalah membuat understandable, kalau yang sekarang translation should resituate. Jadi dia mengkondisikan, kalau ada re itu kan biasanya ulang ya, mengkondisikan ulang. Situate situasi, mengkondisikan ulang segala sesuatunya dalam bahasa target. Dia berusaha untuk tidak hanya understandable, tapi dia berusaha untuk resituate tadi itu. Dengan demikian, si penerjemah akan mengambil kata Tory dengan memberikan nama sebuah partai konservatif yang ada dalam bahasa sasaran. Nah, maka dia akan berusaha untuk mencarikan padanan kata Tory itu ya, partai konservatif gitu ya, dalam budaya bahasa sasaran. Give the name of conservative target culture party. Dia berusaha untuk mencarikan padanan dalam bahasa yang akan diterjemahkan tadi itu, bahasa Indonesia misalkan. Tory itu apa sih? Oh, Tory itu ternyata adalah partai konservatif gitu. Nah, berarti mencari padanannya itu di resituate. Jadi benar-benar dikondisikan ulang untuk opsi yang ketiga ini. Oke. The translation should be resituate everything in the target culture. Yang keempat, nah ini opsi yang keempat. Opsi keempat dengan tegas menyatakan dengan pertimbangan apabila start text itu bahasa sumber bukan masalah politis secara dominan, maka tidak perlu membuang-buang waktu dalam memberikan penjelasan secara detail. Maka penerjemah boleh menyisihkan istilah tersebut untuk tidak diterjemahkan. So they might calmly eliminate the term. Jadi si penerjemah mengambil opsi yang keempat itu bisa mengeliminasi. Eliminate, ini kata kuncinya ada di eliminate ini. Jadi dia bisa mengeliminasi kata yang susah difahami tadi itu. Tory itu apa ya? Gitu kan susah. Abis itu apa ya? Terus azar tadi itu apa ya? Kan susah. Nah, maka si penerjemah boleh mengeliminasi kata itu ya. Boleh membuang. Ini opsi yang keempat ini ya. Tapi kalau bisa ya jangan dibuang semuanya. Kalau penerjemah nanti dibuang semuanya, nggak ada yang diterjemahkan. Nah, ini tapi ada memang beberapa opsi yang bisa diambil kalau kata itu emang susah untuk diterjemahkan ya. Pertimbangannya ya, karena masalah politis secara dominan, supaya tidak membuang-buang waktu dalam memberikan penjelasan. Biasanya kalau penerjemahan lisan itu ya, kalau ada beberapa kata yang mungkin susah, karena lisan kan harus cepat, nah itu bisa mengambil opsi ini. So they might calmly eliminate the term. Ini opsi yang keempat. Nah, inilah akhirnya argumen-argumen di atas tadi yang empat tadi itu ya telah terbangun, maka akan ada perubahan dari practical theorizing menuju explicit theories. Inilah asal usul dari model penerjemahan tadi itu berlandaskan kepada 4 argumen yang ada dalam teori penerjemahan. Kesimpulannya, nah ini translation should explain the source culture. Penerjemahan itu harus menjelaskan bahasa sumbernya tadi itu. Yang kedua, translation should make things understandable. Seorang penerjemah itu harus bisa menjelaskan lebih mudah, dipahami dengan mudah ya dalam bahasa target, dalam budaya bahasa target tadi itu. The translation should resituate mungkin pakai transliterasi ya kan, kata abis ditulis saja abis gitu,
Kata azar, terus dengan kata azar itu resituate. Resituate everything in the target culture. Bagaimana caranya untuk mengkondisikan ulang, resituate. Yang terakhir, boleh di-eliminate the term calmly, eliminate the term. Bisa dieliminasi. Kata yang tadi itu yang misalkan ada kata-kata budaya yang mungkin tidak terlalu berdampak banyak gitu ya, maka boleh di calmly eliminate the term. Oke. Nah, dari model yang 4 tadi itu maka akan ada teori kesepadanan. Kemarin teman-teman sudah menjadi dalam tugas sebutkan beberapa teori kesepadanan yang dicetuskan oleh Mona Baker dalam judul bukunya yang berjudul In Other Words. Dalam bukunya ada beberapa kesepadanan ya. Ada kesepadanan dalam tataran kata, namanya kesepadanan leksikal, kesepadanan di atas frasa ya. Jadi namanya kesepadanan di atas frasa gitu teman-teman ya. Terus ada kesepadanan gramatikal, ada kesepadanan tekstual, dan kesepadanan pragmatik. Mohon diingat ini. Nah, ini kemarin sudah kawan-kawan tulis di kolom komentar di pertemuan sebelumnya. Macam-macam kesepadanan ada 4. Ada leksikal, yang di atas frasa nanti bisa dimasukkan di sini, leksikal gitu ya, supaya mudah. Terkait dengan kesepadanan dalam tataran kosakata, kesepadanan dalam tataran gramatikal, dalam tataran tekstual, dan dalam tataran pragmatik. Apa itu kesepadanan leksikal? Kesepadanan leksikal adalah kesepadanan yang muncul pada tataran kata dan di atas kata. Nah, ketika penerjemahan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Contohnya seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi ya. Kata abis, azar, apa terjemahannya dalam bahasa Arab, itu kan bisa kita cermati kata per kata. Namanya kesepadanan leksikal. Di atasnya ada kesepadanan gramatikal. Kesepadanan di atas kata, ruang lingkup referensi yang diperluas sedikit dengan melihat kombinasi kata dan frasa. Apa yang terjadi bila kata mulai bergabung dengan kata lain untuk membentuk rangkaian bahasa, baik secara konvensional maupun secara non-konvensional. Jadi kesepadanan gramatikal itu contoh mudahnya bagaimana menerjemahkan jumlah ismiyah gitu ya, jumlah fi'liyah. Nah, ini kan kasus-kasus dalam gramatikal. Dalam nahwu shorof misalkan, tamyiz terjemahnya seperti apa, fi'lul tam terjemahnya seperti apa. Nah, itu bisa kita sebut dengan kesepadanan gramatikal. Tekstual berurusan dengan peran yang dimainkan oleh urutan kata. Nah, ini ya, urutan kata dalam menyusun pesan, dapat level teks dan kohesi. Nanti dipelajari dalam analisis wacana. Bagaimana supaya urutan kata itu saling menyambung dalam sebuah teks. Nah, ini kajiannya kesepadanan tekstual. Hubungan gramatikal dan leksikal yang menyediakan hubungan antara berbagai bagian dari sebuah teks. Jadi kalau sudah masuk di kesepadanan tekstual, teman-teman akan bersinggungan dengan teks. Jadi teks itu ya, bagaimana kata antara kata yang satu dan kata yang lain itu saling bersambung, itu bagaimana hubungannya, gramatikal, kohesinya seperti apa, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Inilah yang dikaji dalam kesepadanan tekstual. Terakhir, namanya kesepadanan pragmatik. Apa itu kesepadanan pragmatik? Kesepadanan pragmatik adalah melihat bagaimana teks-teks itu digunakan. Jadi sudah masuk language use, bagaimana bahasa itu digunakan dalam situasi komunikatif yang melibatkan variabel-variabel seperti sebagai penulis, pembaca, dan konteks budaya. Bagaimana menerjemahkan bentuk kesantunan dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Itu kan berarti sudah masuk dalam penggunaan bahasa. Bagaimana menerjemahkan umpatan misalkan dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Nah, itu kan berarti sudah melibatkan konteks budaya. Nah, ya kan? Ini disebut dengan kesepadanan pragmatik. Oke, teman-teman, ini silakan tugasnya silakan dikerjakan ya. Kalau tadi ada kata habis. Nah, habis tadi itu ada azar. Sekarang kawan-kawan coba terjemahkan kata ini. Apa ini? Ibzim dan ibrik. Ma mana kalimat ibzim dan ibrik? Tugasnya ya, ini silakan terjemahkan dua kata ini aja. Coba ini terjemahkan. Kata ini artinya apa? Dalam bahasa Indonesia,
secara ekivalen menggunakan argumen penerjemahan menurut Anthony Pym tadi itu. Argumennya kan tadi ada 4. Nah, silakan kawan-kawan menerjemahkan ibzim itu apa, ibrik itu apa. Menggunakan 4 argumentasi tadi. Yang harus explain the source culture, harus understandable, terus juga harus resituate tadi itu ya, bagaimana kata ibzim, ibrik itu diterjemahkan dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Nah, ini saya kasihkan arahan. Ibrik itu apa? Ibrik itu wi'aun. Nah, wi'aun lahu uzun. Uzunun. Araf itu mana uzun? Wi'aun lahu uzunun wa khurtum. Apa itu kira-kira? Dia punya telinga, dia juga punya belalai. Nah, yunsabu minhu as-sa'il. Jamaknya adalah abarik. Itu adalah ibrik. Kata yang selanjutnya adalah ibzim. Ibzim itu apa? Urwatun ma'daniyatun fi ahadi tarfaiha lisan. Nah, tuwassalu bil khizam. Nah, khizam. Arafta mana khizam? Wa nawahu litathbit tarfal khizam al-akhar 'ala al-wasat. Ayo, apa itu ibzim itu apa kira-kira? Nah, itu sudah saya kasih ini clue-nya, ini silakan diterjemahkan. Mudah kan menerjemahkan ibzim, kata aja. Al-ibzim itu apa? Al-ibrik itu apa? Nah, coba jelaskan dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia menggunakan model argumen yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, supaya mudah saya kasih gambarnya deh. Nah, ini gambarnya. Ini ibzim. Nah, ibzim itu seperti ini. Apa itu ibzim? Kalau ibrik seperti ini, ya kan? Lahu uzunun, dia punya telinga, walau khurtum, dia juga punya belalai. Nah, ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Silakan teman-teman kerjakan. Ya kan, tugasnya jadi membaca dan meringkas teori penerjemahan Anthony Pym. Nggak usah ya, yang tadi itu aja. Mencari contoh padanan leksikal, padanan gramatikal, padanan tekstual dalam penerjemahan Arab Indonesia. Ini kalian bisa mencari di internet, ada padanan leksikal, contohnya seperti apa. Kan kemarin kalian sudah mencari macam-macam kesepadanan. Ada kesepadanan leksikal, ada kesepadanan gramatikal, kesepadanan tekstual. Kesepadanan pragmatik tidak usah ya, karena agak susah. Jadi saya minta ini saja. Berikan contoh padanan leksikal satu saja, padanan gramatikal satu saja, padanan tekstual satu. Nah, gitu aja dalam penerjemahan Arab Indonesia. Coba berikan contohnya. Kalau yang pertama tadi meringkas teorinya, argumennya Pym tadi kan ada 4. Terus yang terakhir ibzim artinya apa? Ibrik artinya apa? Nah, ini tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Baik kawan-kawan, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ada simulasi UAS ya. Simulasi UAS sebentar saja ini. Ini supaya nanti kan tahu arahnya mata kuliah ini mau kemana. Nah, ini ya simulasinya nanti. Nggak usah dikerjakan ini, kerjakan yang atas saja. Ini cuma simulasi saja. Berikan contoh penerapan masing-masing teknik. Nah, ini kan nanti belum belajar kita. Teknik penerjemahan seperti apa. Berikan contoh penerapan metode diagram V. Nah, diagram V seperti apa kan sudah sering saya singgung di kelas. Berikan contoh penerapan ideologi. Ideologi penerjemahan kan ada 2. Kalau kalian masih ingat ada domestikasi dan forenisasi. Teorinya pakai punya Venuti. Nah, ini seperti itu ya. Akurasi. Nah, ini kan juga penting, akurasi penerjemahan. Akurat nggak penerjemahannya gitu ya. Keterbacaannya bagaimana. Nah, nanti juga ada teori tentang pergeseran, kawan-kawan. Pergeseran itu ada 2 macam, pergeseran bentuk dan pergeseran makna. Mungkin gesernya morfem, mungkin gesernya sintaksis, geser kata, atau mungkin geser semantik. Berikan contoh kesepadanan pada tataran leksikal dan pada tataran gramatikal. Terjemahkan satu judul cerita dalam Qiraah Rasyidah, kemudian analisislah dalam tataran mikro. Nah, ini contoh bagaimana alur mata kuliah teori penerjemahan. Untuk teman-teman yang sekarang, tolong dikerjakan yang tugas ini saja. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kawan-kawan tetap jaga kesehatan. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.